Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Anugrah Ramadan. Pada video kali ini, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai website dan e-commerce. Oke, setelah sebelumnya kita berhasil membuat website dan melakukan kustomisasi pada website, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat produk, membuat packaging, membuat kategori, dan beberapa variasi lainnya. Di sini sudah terlihat bahwa pertama-tama di sini kita perlu membuat kategori produk e-commerce. Tapi sebelum itu, di sini kita harus melakukan beberapa prasyarat. Seperti di sini sudah dituliskan bahwa di sini kita yang jelas dan tentunya di sini kita perlu menginstal modul website, modul e-commerce, sales, inventory, dan invoicing. Di sini pada audionya di sini saya sudah menginstal modul-modul tersebut seperti invoicing, inventory, website, dan e-commerce. Selanjutnya di sini kita perlu men-setting pada website setting untuk men-checklist by now, produk varian, price list, dan produk comparison tool. Di sini dapat kita lihat di setting di bagian website. Di bagian website, di sini sudah terlihat buy now, dan produk variance dan produk comparison tool, price list sudah berhasil di checklist. Setelah itu, di sini di bagian price list, di sini saya memilih advance price rules karena sesuai dengan skenario saya di sini terdapat diskon dan terdapat beberapa potongan kupon. Karena itu saya memilih advance price rules. Setelah itu di bagian sales settings, di sini kita perlu men-checklist UOM dan produk packaging. Di sini juga sudah terlihat saya sudah men-checklist UOM atau units of measure dan produk packaging. Oke, setelah beberapa konfigurasi itu dilakukan, setelah selesai tentunya di sini kita sudah membuat user sesuai dengan video sebelumnya, dan di sini juga skenario masih sama sesuai dengan video sebelumnya. Di sini produk yang dibeli yaitu pasir, bata ringan, dan semen. Nanti akan dibahas setelah ini di simulasi audionya. Setelah itu, setelah melakukan pembuatan website dan kustomisasi, di sini kita pada tutorial ini kita membuat produk, mengatur packaging, kategori, dan beberapa variasi lainnya. Pertama-tama di sini kita membuat kategori produk e-commerce. Setelah itu kita pergi ke mode website. Di mode website ini kita pergi ke e-commerce kategori, kita pergi ke e-commerce, lalu e-commerce kategori. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat kategori yaitu material struktural dan material dinding. Di sini karena saya skenario ini berhubungan dengan alat atau bahan bangunan. Mungkin di sini saya ingin membuat kembali material atap misalnya. Material atap. Di sini pada kategori nggak usah, di sini sekuensnya 3. Di save saja karena di sini sekuensnya itu 1 dan 2. Di sini material struktural sekuensnya 1, di material dinding sekuensnya 2. Jadi di sini saya mendapatkan material atap ini sekuensnya 3. Oke, setelah kita berhasil membuat e-commerce kategori, selanjutnya di sini kita membuat atribut untuk produknya. Di sini kita pergi ke e-commerce lagi, pergi ke atribut. Oke, setelah itu di sini terlihat bahwa saya sudah membuat atribut yang bernama brand dan display type-nya itu berupa radio button, dan di sini terdapat brandnya itu terdapat brand Decul dan brand Monyok. Oke, setelah itu setelah berhasil membuat atribut, di sini kita lanjut untuk pembuatan produk dengan packaging, kategori, dan variasi. Untuk itu kita dapat pergi ke bagian website site produk, site produk, dan di sini sudah terlihat bahwa saya sudah berhasil membuat pasir, bata ringan, semen 40 kg sesuai dengan skenario saya. Yaitu di sini dapat terlihat bahwa skenario saya membuat atau menjual pasir, bata ringan, dan semen 40 kg. Oke. Mungkin di sini saya ingin membahas satu saja, yaitu di sini pasir. Jika kita mencet pasir di bagian website akan muncul seperti ini nanti di bagian websitenya. Oke, untuk membahasnya saya ingin pergi ke inventory saja.
ke bagian produk dan saya pilih pasir contohnya. Oke, di sini di bagian pasir ini untuk produk type-nya di sini storable product dan sales price-nya 250.000 sesuai dengan skenario. Terus di sini saya membuat internal reference juga atau kode. Di sini saya membuat PR underscore 001. Untuk di atribut variance-nya di sini saya menempatkan atribut brand, yaitu brandnya itu Deco. Di sini saya buat saja. Di bagian sales juga di bagian ini saya membuat kategorinya itu karena pasir termasuk material struktural, jadi saya masukkan pasir ke kategori material struktural. Di sini out of stocknya continue selling. Terus jika produknya ini kurang dari 5, di sini diberitahu, dan ketika produknya habis, di sini saya berikan message habis. Setelah itu di bagian inventory juga, di sini saya membuat packaging, yaitu bak mobil, karena di sini produknya pasir. Jika dilihat pasir itu 250.000 per satu bak mobil. Tapi di sini kuantitinya 2 bak mobil Kijang. Jadi saya asumsikan saja bahwa maksimal dari kuantitinya itu, konten kuantitinya itu dari bak mobil ini sebanyak 10. Gitu. Jadi saya mengasumsikan saja di sini packagingnya bak mobil, yaitu konten kuantitinya itu sebanyak 10 bak mobil. Oke, mungkin pembahasan dari produknya untuk produk pasir itu sampai di sini. Dan di sini juga di sini quantity on hand-nya saya banyaki saja sebanyak 500.000 untuk pasir ini, agar terjualnya ini di website itu terbanyak, stok yang banyak. Oke, mungkin selanjutnya kita di sini ingin membuat produk baru saja. Ingin membuat produk baru untuk simulasi, contohnya di sini saya new saja gitu. Untuk membuat produk baru, saya di sini genteng, misalnya genteng storable product, sales price-nya misalkan saja 50.000, internal reference-nya GG underscore 001, misalkan saja. Atributnya di sini saya pilih brand tentunya dengan value-nya itu Deco. Setelah itu di bagian sales-nya. Nah, di bagian sales kita checklist saja show available quantity-nya, out of stock message-nya itu habis. Sesuaikan saja. Di bagian inventory-nya di sini yalah, packaging-nya saya tidak usah masukkan dulu. Mungkin di sini di bagian kategorinya tadi karena kita di awal sudah membuat kategori material atap, jadi di sini saya pilih material atap. Karena genteng ini termasuk ke material atap. Di sini jika ingin memasukkan gambar genteng gitu misalkan dapat kita masukkan di sini. Tapi ini karena untuk simulasi dan contoh saja, jadi tidak usah saya jadi save manually. Oke, setelah berhasil di save, di sini sudah terlihat bahwa genteng masuk ke dalam produk. Oke, jika ke dalam websitenya, genteng ini akan terlihat seperti ini. Kita tunggu dulu. Oke. Di bagian websitenya di sini ya terlihat sudah tertampil genteng ya di sini. Untuk quantity on hand-nya belum saya isi. Jika saya pencet genteng di sini, jangan lupa untuk melakukan publish agar bisa terlihat atau tertampil di websitenya. Oke, mungkin untuk konfigurasi pembuatan produk, pembuatan packaging, dan pengaturan variansi lainnya sudah selesai. Dan di sini untuk itu kita perlu mencoba. Asumsikan kita sebagai customer ingin mengakses website ini dan membeli salah satu barang atau melihat produk yang tersedia. Mungkin di sini saya memakai website baru
Saya memakai Firefox saja. Sini kita masukkan UDU-nya. Kita login ke UDU. Nah, di sini kita sesuaikan dengan database sebelumnya. Kita lakukan sebagai customer, dan passwordnya customer juga. Sini kita lakukan login. Oke, setelah proses login selesai, di bagian home ini kita sudah masuk ke website Maju Jaya Building Material Store. Oke, ketika kita klik di bagian shop-nya, oke, di sini sudah terlihat ya bahwa sudah terdapat beberapa produk atau barang yang dijual di Maju Jaya Store ini. Di sini terlihat pasir seharga 250.000, bata ringan 550.000, semen 40 kg itu 60.000 dan genteng 50.000. Sini kita cat pasir akan muncul seperti ini dengan pasir yang bernama brand Decul ini. Oke, setelah kita klik lagi, mungkin di sini kita ingin mengkategorisasi material struktural. Material struktural ini berupa pasir yang tersedia sebanyak 250.000. Mungkin di material dinding yang tersedia ini ada bata ringan dan semen. Oke, untuk di material atap di sini tersedia genteng. Di sini bisa kita klasifikasikan lagi menjadi apa saja brand Decul. Brand Decul ini ada ini. Jika brand Munyuk ada bata ringan. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial saya mengenai pembuatan produk, men-setting packaging, kategori, dan variansinya. Setelah itu kita juga berhasil membuat beberapa produk baru selain dari produk yang sesuai dengan skenario. Di situ tadi saya membuat produk genteng. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial pembuatan produknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.